Dia nggak ngegubris dan langsung balik aja ke dalam tenda. Ternyata di dalam tenda ini si Andi juga dengar hal yang sama. Tapi bedanya, di dalam tenda ini suara gaduh tadi itu kedengeran lebih jelas banget dan kerasa kayak dekat banget. Assalamualaikum teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Vidi. Pada kesempatan kali ini gue dapat kisah horor yang udah dikirim oleh teman-teman kita. Sebenarnya kisah ini udah lama banget dan sorry banget nih gue baru bisa nyeritainnya sekarang. Jadi kisah ini dialami oleh Ozzy dan teman-temannya ketika dia ini mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Lawang pada tahun 2016 lalu. Jadi secara tidak langsung, yang mengalami kejadian horor ini bukan cuman Ozzy dan rombongannya aja, tapi seluruh pendaki yang mendaki pada saat itu. Emang kejadian horornya kayak gimana sih? Kok bisa sampai semua kayak gitu? Nah, udah pernah penasaran nih kan? Udahlah, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang masih stay di channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Vidi cerita. Awal cerita, waktu itu Ozzy ini dimintain tolong sama adik kelasnya buat nganterin ke Gunung Arjuna. Sebut aja di kelasnya itu adalah Fauzi. Jadi dulunya mereka ini satu sekolah, cuman sekarang si Ozzy ini udah lulus dari sekolah itu. Tapi meskipun udah lulus, mereka berdua ini masih sering nongkrong, terutama di warung kopi kalau malam hari. Kenapa Fauzi ini ngajakin si Ozzy? Katanya, Fauzi ini mau naik ke Gunung Arjuna ngajakin ceweknya. Dan dia juga ngajakin temennya, dan temannya itu juga sama ceweknya juga. Ozzy iyain aja ajakan si Fauzi, tapi dia juga nggak mau sendiri dong. Ya masa dia harus sendiri sedangkan dia mau nganterin orang yang lagi pacaran. Kan gak seru banget, bisa-bisa jadi kacang dia. Dia juga ngajakin temannya, sebut aja temannya itu adalah Andi. Jadi mereka semua ini dulunya juga satu sekolah. Singkat cerita, tibalah waktunya berangkat. Mereka sepakat buat ketemu dulu di alun-alun kota Jombang. Jadi mereka semua ini tinggalnya satu kota di kota Jombang, cuman beda daerah doang. Setelah semuanya sudah kumpul, mereka langsung tancap gas menuju ke base camp Gunung Arjuna via Lawang. Jadi totalnya mereka semua ada 6 orang nih. Ada Ozzy, Andi, Fauzi, Septian, dan yang 2 cewek itu adalah Dita dan Nisa. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah Lawang. Mereka sempat berhenti dulu buat ngelengkapin logistik sekalian makan. Setelah itu mereka berkendara lagi hingga sampai di pos perizinan pada jam 4 sore. Cukup ramai juga sore itu yang naik. Ada kira-kira 2 atau 3 rombongan gitulah yang juga mau naik. Sementara si Andi ini ngurusin izin ke pos, Ozzy sempat menyapa dan berkenalan dengan pendaki-pendaki lain yang ada di situ. Karena memang dia ini gampang banget akrab sama orang yang baru dia kenal. Nah, setelah semua persyaratan pendakian udah lengkap, mereka istirahat dulu. Dan tepat jam 6 sore atau habis maghrib, mereka ini baru memulai pendakian. Di awal-awal perjalanan mereka masih jalan tanpa formasi, ya karena memang jalannya ini masih lebar melewati ladang teh. Sesampainya di barak petani teh yang terakhir, cewek yang 2 tadi itu udah pada kecapean dan minta buat istirahat dulu. Oke lah, mereka istirahat dulu di barak petani teh itu, dan saat itu udah jam 7 malam. Lama banget nih perjalanan mereka dari pos perizinan sampai ke barak petani teh ini, karena memang jalannya ini bebatuan dan cukup menanjak. Dan 2 cewek yang sama mereka itu, ya bisa dibilang masih cukup pemula gitulah. Jadi sebentar-sebentar mereka ini udah kecapean. Sambil istirahat itu mereka ngobrol-ngobrol gitu. Dan rencana mereka malam ini adalah bermalam di pos 2. Pos Lincing namanya kalau nggak salah. Nah, setelah cukup istirahat mereka lanjut jalan lagi. Dan kali ini jalannya mereka ini berbaris. Andi yang bisa dibilang lebih berpengalaman dari mereka semua
dia jalannya di paling belakang buat membackup. Sementara Ozzy, dia jalan di paling depan buat nunjukin arah. Nah, pas si Ozzy ini jalan di depan, dia ini jalannya suka cepat banget. Jadi, dia ini nggak sengaja jalannya itu ninggalin teman-temannya. Jadi teman-temannya itu jauh banget di belakangnya si Ozzy. Sampai-sampai seringkali dia ini diteriakin sama anak-anak yang lain. Jangan cepat-cepat. Nggak tahu dia yang jalannya kecepatan atau yang lain ini yang pada lambat. Nah, sampai di sini gimana ya? Si Ozzy ini dia ngerasa cukup kesel. Karena kalau jalannya pelan-pelan, dia ini ngerasa lebih capek. Hingga akhirnya dia ngasih usul ke yang lain. Gimana kalau aku sama Andi jalan duluan? Ntar sampai di pos 2 aku langsung masakin, biar kalian semua bisa langsung makan dan istirahat. Semuanya pada setuju. Ya karena masuk akal juga. Ntar sampai di sana bisa langsung makan dan juga bisa langsung istirahat. Setelah semuanya udah setuju, Ozzy sama Andi ini jalan ngebut banget biar cepet bisa sampai di pos 2. Sebelumnya mereka juga nitip pesan ke Fauzi dan yang lain. Jangan sampai belok ke jalur lain. Tapi kalau belok nggak mungkin sih, soalnya jalurnya cuma itu doang. Nah, disinilah awal kejadian horornya. Pas lagi jalan berdua itu, di tengah-tengah jalan mereka berdua ini ketemu sama sekumpulan orang. Nggak tahu orang apa gimana ya. Yang jelas mereka itu pakai kain putih yang nutupin dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Lokasinya itu ada di sebidang tanah datar di sebelah kanan mereka. Ya jaraknya sekitar 10 meteran lah dari jalur pendakian. Dan orang-orang yang aneh tadi itu ada kira-kira 5 orang. Awalnya mereka ngiranya itu adalah sekumpulan pendaki yang lagi sholat. Pakai mukena. Tapi kok gerakannya itu aneh banget. Pas dilihat dari dekat, mereka ini posisinya itu cuman berdiri dan nunduk. Jadi macam orang sholat kalau ruku gitu. Berdiri, nunduk. Berdiri, nunduk. Dan gitu terus. Nah kalau sholat kan harusnya nggak kayak gitu. Ada sujud dan segala macam. Tapi orang-orang ini aneh banget. Jadi kayaknya mereka itu bukan pendaki. Bukan manusia juga. Dan nggak tahu apalah. Seketika itu mereka langsung merinding hebat. Niat hati mereka berdua ini udah pengen lari. Tapi nggak berani lari juga. Mereka pada nggak ngomong apa-apa sih. Setelah mereka berdua ini udah jalan cukup jauh ninggalin orang-orang yang aneh tadi, si Ozzy baru buka omongan. Di, lihat nggak tadi? Iya, sholat macam apa kayak gitu? Apa mungkin mereka lagi ritual aliran sesat ya? Andi mikirnya yang tadi itu adalah orang-orang yang lagi ngelakuin ritual aliran sesat. Lah, aku malah mikirnya lain, Di. Aku ngiranya tadi itu bukan orang, tapi didemit, kata si Ozzy. Semakin merinding lagi dibuatnya. Ya sekarang kalian bayangin aja, di tengah hutan kayak gini malah nyeritain didemit, abis ngeliat pula. Akhirnya ya udahlah, mereka nggak ngebahas soal itu lagi dan cepet-cepet jalan biar cepet sampai di pos 2. Singkat cerita, sampailah Ozzy dan Andi ini di pos 2. Di situ udah ada banyak pendaki lain yang juga sedang ngecamp. Mereka langsung cari tempat di dekat shelter, diriin tenda dan lanjut masak. Sambil masak-masak itu, mereka ini masih sedikit-sedikit ngomongin tentang makhluk yang aneh tadi. Karena sekarang posisinya mereka ini udah nggak takut lagi, soalnya di sini udah banyak pendaki lain. Andi masih berpendapat kalau tadi itu adalah orang-orang yang lagi ngadain ritual aliran sesat. Sedangkan Ozzy, dia berpendapat kalau tadi itu adalah didemit. Singkat cerita, makanan udah jadi. Ada kopi, ada teh, dan segala macam. Dan tidak lama kemudian, Fauzi dan teman-temannya nyampe di situ. Mereka langsung gabung sama Ozzy dan Andi. Tenda didiriin, dan setelah itu mereka ini makan masakan yang udah jadi. Nah, sambil makan itu Ozzy tanya ke Fauzi dan yang lain, apakah mereka melihat apa yang dilihat Ozzy dan Andi tadi? Mereka jawab nggak tahu. Malahan, Fauzi dan teman-temannya ini sempat berhenti buat istirahat di tempat yang dimaksud Ozzy itu, di sebidang tanah datar. Mereka yang cewek pada kepo nih, Dita sama Nisa. Dia tanya panjang banget ke Ozzy, tapi Ozzy nggak nyeritain sedetail-detailnya ke mereka berdua. Takutnya, ntar mereka berdua yang pada takut.
Karena udah malam dan mengingat besok mereka ini masih harus lanjut jalan, mereka sepakat buat tidur. Di situ mereka diriin 3 tenda, 2 tenda buat yang cowok-cowok dan 1 tenda buat yang cewek-cewek. Malam itu nggak ada yang aneh, dan besoknya pagi-pagi banget mereka ini udah pada bangun, sarapan, packing dan segala macam. Setelah itu mereka lanjut perjalanan. Posisi perjalanan masih sama kayak awal kemarin. Andi di paling belakang dan Ozzy di paling depan. Jalur menuju ke pos 3 ini merupakan sabana yang sangat luas dan menanjak tipis. Sering-sering mereka berhenti buat istirahat, karena meskipun menanjak tipis, tapi lama-lama capek juga kalau terus-terusan jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 pada jam 2 siang. Ya cukup lama juga sih dari pos 2 ke pos 3. Soalnya mereka ini jalannya bisa dibilang lambat banget buat ngimbangin langkahnya Dita dan Nisa. Di pos 3 mereka istirahat cukup lama, masak-masak, bikin kopi dan segala macam. Dan sebagian dari mereka juga ada yang tidur. Singkat cerita, mereka lanjut jalan lagi sekitar jam 3 sore. Ozzy sudah memperkirakan kalau mereka ini bisa sampai di pos 4 kira-kira jam 7 atau jam 8-an gitulah. Tergantung cara jalannya gimana. Kalau lambat ya bisa lambat, kalau cepet ya bisa cepet. Di seperempat jalan langit udah mulai gelap. Mereka berhenti dulu buat nyiapin penerangan. Nah, pas lagi berhenti buat nyiapin penerangan itu, tiba-tiba ada suara yang teriak dari arah atas. "Woi, nang laku, suwi-suwi. Woi, cepet jalan, jangan lama-lama." Mereka nggak tahu apa yang dimaksud dengan suara teriakan itu. Apakah suara teriakan itu buat mereka atau bukan? Mereka semua pada celingukan nih buat nyari siapa yang teriak tadi. Tapi nggak kelihatan ada siapa-siapa. Jadi cuma suara doang aja tuh yang kedengeran. "Siapa masih?" "Nggak tahu, bukan teriakan kita kali. Orang di pos 4 mungkin mas." "Enggak, perasaan pos 4 masih jauh kok." Mereka mengabaikan suara teriakan tadi dan lanjut nyiapin penerangan. Gak lama kemudian, kedengeran lagi suara teriakan itu. Kata-katanya sama persis kayak tadi, suruh jalan dan gak boleh lama-lama di situ. Nyari-nyari lagi dong mereka, tapi tetap aja gak ngeliat ada siapa-siapa. Ya agak susah juga sih, soalnya kondisinya juga udah mau malam juga saat itu. Berhubung penerangan udah selesai disiapin, mereka lanjut jalan lagi nih. Jalan, dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba Dita nyeletuk. Apaan tuh?" Dengan ekspresi wajah yang kaget gitu dan membuang pandangannya ke arah kiri. Ditanya sama Fauzi, "Ada apa, Dit?" "Gak tahu, ada yang gelantungan tuh di pohon, panjang banget," kata si Dita. Panjang banget bergelantungan di pohon. Menurut kalian apa nih? Semua pada merinding dong. Terus Dita ditanya sama Ozzy, "Di mana Dita? Dan apa yang gelantungan?" "Di sana tadi mas, ada yang gelantungan panjang banget," jawab Dita sambil dia ini nyorot ke salah satu pohon yang ada di kanan jalur. Tapi pas dilihat lagi sekarang itu, katanya udah gak ada, udah hilang. Seketika itu suasana jadi mencekam dan semuanya ini pada diem. Lalu dari belakang si Andi ini coba menenangkan situasi. "Akar pohon itu mah, atau mungkin ranting. Udah, yuk kita lanjut jalan lagi," kata si Andi dari belakang. Meskipun sebenarnya mereka ini pada takut, tapi mereka berusaha buat nggak peduli sama semua ini. Mereka lanjut jalan tuh. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 sekitar jam setengah 9 malam. Di pos 4 ini ada banyak orang yang lagi ngecamp. Nggak terlalu banyak juga sih. Ya ada kira-kira 2-4 rombongan lah. Mereka mencari tempat buat diriin tenda. Setelah itu mereka masak-masak nih buat makan malam. Nah, pas lagi masak-masak itu, Nisa tanya sama Dita tentang apa yang tadi dia lihat di jalur pendakian. Si Dita cerita sedikit. Katanya tadi itu nggak sengaja senternya dia ini nyorot ke salah satu pohon yang ada di kanan jalur. Dan di salah satu pohon itu, dia ini ngelihat ada putih-putih kayak kain gitu dan panjang banget. Kain itu lagi gelantungan di ranting pohon. Detailnya kain putihnya itu putih-putih kotor gitu, kayak kain kafan. Tapi pas disorot yang kedua kalinya itu,
Sosok putih tadi itu udah nggak ada, udah hilang. Nah, udah nih, makan udah selesai dan kopi juga udah dingin. Sekarang mereka pada masuk ke tenda masing-masing buat tidur. Jadi posisinya ini Dita satu tenda sama Nisa, Fauzi satu tenda sama Septian, sedangkan Ozi satu tenda sama Andi. Di dalam tenda, Ozi sama Andi ini masih belum tidur. Mereka masih ngobrol-ngobrol gitulah sambil rebahan. Dan tiba-tiba, si Ozi ini mendadak pengen kencing. Sempat nggak berani keluar tenda sebenarnya, tapi daripada ngumpul di dalam tenda kan malah jadi repot. Akhirnya dia beraniin aja nih buat keluar tenda, dan dia kencing tepat di belakang tendanya. Nah, pas lagi kencing nih, tiba-tiba Ozi ini dengar ada suara gaduh dari arah atas. Jadi suaranya itu kayak ada banyak orang yang lagi ngobrol. Cuman nada-nada omongannya itu kayak ngeri banget gitu. Jadi gimana ya? Susah ngejelasinnya. Kalian pernah tahu orang tahlilan nggak? Nah, orang tahlilan itu kan mereka lagi baca tahlil bareng-bareng tuh. Dan pastinya ada nadanya dong. Ya kan? Ada tinggi, ada rendah gitu. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Cuman ini bukan tahlilan. Jadi kayak macam ritual gitu. Dia cepet-cepet tuh nyelesain kencingnya. Setelah itu dia ngamatin suara itu. Dan kayaknya suara ini emang bener-bener dari arah atas. Dari arah alas lali jiwo. Dia nggak ngegubris dan langsung balik aja ke dalam tenda. Ternyata di dalam tenda ini si Andi juga dengar hal yang sama. Tapi bedanya, di dalam tenda ini suara gaduh tadi itu kedengeran lebih jelas banget dan kerasa kayak deket banget. Seakan-akan suara gaduh itu orang-orangnya ada di sekitaran pos 4 sini. Selain takut, mereka ini juga penasaran dong. Kemudian mereka ini sepakat buat cari tahu suara itu. Maksudnya ini suara apa sih gitu loh. Keluarlah mereka kan sambil bawa senter masing-masing. Tapi kalau di luar tenda ini suaranya itu bener-bener jauh banget. Dari arah atas, dari arah alas lali jiwo. Nah aneh banget kan. Tadi di dalam tenda itu suaranya kayak deket. Pas di luar suaranya kayak jauh. Gak lama kemudian, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba ada satu orang yang jalan dari bawah. Dia jalan ke atas tuh. Kalau dilihat-lihat, orang ini kayak bukan orang pendaki gunung, maksudnya bukan pendaki gunung. Karena dia ini nggak pakai atribut pendaki. Dia itu cuma pakai kaos polos warna kuning lengan panjang, pakai celana bahan hitam, dan pakai topi rajut. Sempat kaget juga kan, karena tiba-tiba aja orang itu datang lewat gitu aja. Dia pas lewat itu juga nggak bilang apa-apa ke mereka berdua, jadi kayak nyelonong aja gitu. Parahnya, orang itu nggak bawa penerangan apapun. Dia cuma jalan gitu aja. Ozi sama Andi juga nggak berani nyapa orang itu karena takut. Setelah itu mereka berdua ini buru-buru langsung masuk ke dalam tenda. Dan suara gaduh yang tadi itu masih kedengeran deket banget kalau dari dalam tenda. Karena emang nggak tahu itu apa dan suara apa, mereka berusaha buat nggak peduli sama semua itu. Kalaupun itu bukan suara orang alias suara dedemit, yang penting niat mereka di sini ini nggak ngeganggu. Mereka pasang sleeping bag dan berusaha tidur ditemani dengan suara gaduh yang serem itu. Besoknya, pagi-pagi banget mereka semua ini udah pada bangun dan langsung bikin sarapan. Sambil masak gitu si Ozi tanya ke yang lain, semalam dengar ada suara yang dia denger nggak? Dan tiba-tiba si Septian ini nyeletuk. Katanya, dia juga sempat sedikit-sedikit dengar suara aneh itu. Karena semalam dia ini sempat kebangun gara-gara suara itu. Tapi karena ngantuk, si Septian ini nggak peduli sama suara itu dan lanjut tidur lagi. Nah, berarti bukan Ozi sama Andi aja nih yang dengar suara itu. Posisi masih ngebahas tentang suara yang aneh semalam. Tiba-tiba ada satu orang pendaki lain yang datang buat minta gula. Nah, pendaki itu nggak sengaja dengar percakapan antara mereka yang ngebahas tentang suara gaduh semalam. Pendaki itu ikut nimbrung. Katanya, salah satu temannya juga ada yang dengar suara itu semalam. Menurut pendaki itu,
Suara semalam itu adalah suara ritual dari bangsa gaib. Mereka sedang melakukan ritual ngunduh mantu. Udah pada tahu ngunduh mantu kan? Jadi gak usah jelasin. Nah, untungnya nih, dari sekian pendaki yang ada di sini nggak ada satupun yang ditampakin atau didatengin sosok makhluk gaib. Misalkan ada, bisa jadi orang yang ditampakin itu bisa-bisa dijadiin menantu sama bangsa jin. Istilahnya dinikahin sama anaknya gitulah. Itu kata pendaki yang minta gula tadi. Suasana jadi mencekam nih, dan untungnya sekarang ini siang hari. Singkat cerita, setelah selesai makan dan segala macam, mereka packing logistik untuk dibawa Samit ke puncak. Mereka jalan bareng sama rombongan lain. Ya meskipun jalannya mereka ini lambat, tapi akhirnya mereka bisa sampai di puncak Gunung Arjuna tanpa ada kendala apapun. Mereka sampai di sana sekitar jam 11 siang. Have fun lah mereka di puncak, foto-foto dan segala macam. Setelah itu mereka balik lagi ke pos 4. Dan sampai kembali di pos 4 itu sekitar jam 1 siang. Sampai di situ mereka istirahat sebentar dan lanjut packing-packing, kemudian perjalanan turun. Di perjalanan turun udah nggak ada kejadian horor lagi hingga sampai kembali di pos 2 pada jam 4 sore. Baju dan muka udah sama-sama kucel nih. Setelah istirahat sebentar di pos 2, mereka lanjut jalan lagi turun. Nah, turun dari pos 2 nih, Ozzy dan Andi ini ngasih tahu ke Fauzi dan yang lain tentang sosok yang aneh semalam. Maksudnya itu tempatnya ada di sini dan segala macam. Mentang-mentang sekarang siang jadi mereka ini nggak pada takut. Fauzi juga bilang ke mereka kalau di tempat yang dimaksud Ozzy itu, semalam Fauzi ini juga sempat istirahat di tempat itu. Dan mereka nggak ngelihat ada apa-apa, apalagi makhluk yang dimaksud Ozzy dan Andi itu. Akhirnya ya udahlah. Yang penting mereka semua ini nggak ada yang kenapa-napa. Mereka lanjut aja jalan turun hingga sampai di perkebunan teh. Sore hari membuat perkebunan ini kelihatan keren banget. Mereka nyempetin buat ambil beberapa gambar sebelum akhirnya sampai kembali di pos perizinan. Karena capek dan udah gelap juga, mereka mutusin buat nginep semalam lagi di base camp. Nah, malam harinya, mereka yang cowok ini pada nongkrong di depan base camp sambil minum kopi sama beberapa petugas. Di situ mereka ngobrol banyak gitulah, cerita pengalaman masing-masing dan segala macam. Dan di situ juga si Ozzy sama Andi ini cerita tentang suara gaduh yang dia dengar di pos 4 pada petugas. Tahu nggak kata petugas kayak gimana? Kata salah satu petugas yang ada di situ, yaitu sama kayak kata pendaki yang datang minta gula tadi. Itu adalah suara gaduh dari bangsa jin yang sedang melakukan ritual ngunduh mantu. Dan itu udah biasa terjadi di Gunung Arjuna ini, di malam-malam tertentu. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis dan ingin diceritain di channel ini, teman-teman juga bisa kirimkan ceritanya ke email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi, dan sampai ketemu di video berikutnya.